Pernah nggak sih lo kepikiran kenapa setiap 14 Februari tiba-tiba semuanya jadi penuh bunga, coklat, dan kata-kata manis? Apakah hari Valentine benar-benar perayaan cinta yang tulus? Atau sebenarnya cuma trik industri raksasa biar kita boros? Bayangin satu hari aja bikin miliaran orang di dunia berlomba-lomba buat beli hadiah, booking restoran, bahkan merasa gagal kalau nggak punya pasangan. Nah pertanyaannya, sejak kapan sih Valentine jadi kayak gini? Apakah ini murni tradisi kuno yang romantis? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, bahkan lebih gelap di baliknya? Setiap tahun, orang-orang di seluruh dunia menghabiskan miliaran dolar untuk merayakan hari Valentine. Di Amerika Serikat saja, pengeluaran tahunannya untuk Valentine bisa mencapai sekitar 25 miliar dolar. Uang ini dihabiskan untuk hadiah seperti coklat, bunga, perhiasan, kartu ucapan, dan makan malam romantis. Menariknya, coklat dan bunga adalah sebuah hadiah paling populer, dengan miliaran batang coklat dan jutaan tangkai mawar terjual setiap tahun. Selain itu, banyak orang juga membeli hadiah untuk teman, keluarga, dan bahkan hewan peliharaan mereka. So, di video kali ini, mari kita bongkar sejarah dan sisi gelap industri di balik hari Valentine. Hai, gua Iwan Rizky, and welcome. Kalau ngomongin Valentine, pasti banyak yang mikir soal bunga, coklat, dan kisah romantis. Tapi sebenarnya asal-usulnya jauh lebih gelap dan misterius. Dulunya, ada seorang pendeta bernama Valentine yang hidup di zaman Kaisaran Romawi pada abad ketiga. Saat itu, Kaisar Claudius II melarang pernikahan bagi tentara muda karena dia percaya kalau cowok yang belum menikah bakal lebih fokus bertempur di medan perang. Nah, Valentine gak setuju dan diam-diam tetap menikahkan pasangan muda secara rahasia. Akhirnya, aksinya ketahuan dan dia ditangkap. Ada beberapa versi tentang kisah ini, tapi yang paling terkenal adalah sebelum dieksekusi. Dia mengirim surat ke seorang gadis yang diduga putri sipir penjara. Surat itu ditutup dengan tulisan "From Your Valentine" yang jadi inspirasi ucapan khas di hari Valentine sekarang. Sejak itu, dia dikenang sebagai martir cinta. Dan pada abad kelima, Paus Gelasius I menetapkan 14 Februari sebagai hari Saint Valentine. Tapi waktu itu belum ada hubungannya sama coklat dan bunga, guys. Sebelum jadi hari kasih sayang, hari Valentine dulunya punya akar di festival Romawi bernama Lupercalia yang dirayakan setiap 13-15 Februari. Festival ini bisa dibilang cukup liar karena berisi ritual kesuburan, pengorbanan hewan, dan lotre jodoh. Setelah Kristen berkembang, gereja mengganti festival ini dengan perayaan Saint Valentine. Seiring waktu, tradisi ini berkembang. Pada abad pertengahan di Eropa, 14 Februari dianggap sebagai awal musim kawin burung yang makin menguatkan hubungannya dengan cinta. Penyair seperti Geoffrey Chaucer menulis tentang Valentine sebagai hari romantis, dan sejak itu mulai populer di kalangan bangsawan untuk bertukar surat cinta. Namun, revolusi komersilnya baru benar-benar terjadi pada abad ke-19 di Inggris dan Amerika. Saat itu, kartu ucapan cetak massal mulai diproduksi, menggantikan surat tulisan tangan. Sejak saat itu, industri mulai melihat peluang besar pada hari Valentine. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, Valentine ini sebenarnya perayaan cinta atau perayaan konsumsi? Apakah kita benar-benar menunjukkan kasih sayang atau cuma jadi korban dari industri raksasa yang ingin mengeruk keuntungan? Nah, berikut ini sisi gelap dari beberapa industri besar di balik hari Valentine. Mulai dari eksploitasi tenaga kerja, dampak lingkungan, hingga manipulasi psikologis yang bikin kita merasa wajib untuk ikut serta. Yang pertama adalah industri coklat.
Coklat adalah salah satu hadiah paling populer saat hari Valentine. Tapi di balik rasanya yang manis, ada realita pahit yang jarang dibahas, yaitu eksploitasi tenaga kerja dan perbudakan anak. Sebagian besar produksi kakao dunia berasal dari Afrika Barat, khususnya Pantai Gading dan Ghana. Sayangnya, banyak perkebunan kakao di sana mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan kondisi yang tidak manusiawi. Anak-anak ini dipaksa bekerja berjam-jam, menebang pohon dengan parang besar, membawa karung berat, dan terpapar pestisida berbahaya. Semua ini dengan bayaran yang sangat rendah atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Laporan dari berbagai organisasi HAM menunjukkan bahwa jutaan anak-anak dipaksa bekerja di industri kakao. Ironisnya, coklat yang mereka hasilkan justru dikonsumsi oleh pasangan-pasangan di negara maju sebagai lambang cinta dan kebahagiaan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perusahaan coklat besar seperti Nestle, Mars, Hershey sudah lama tahu masalah ini. Tapi sampai sekarang masih sulit untuk menghentikan praktik eksploitasi ini secara total. So, ketika kita membeli sekotak coklat mahal untuk Valentine, mungkin kita juga ikut mendukung sistem yang mengeksploitasi anak-anak. Yang kedua adalah industri bunga mawar. Selain coklat, bunga, terutama bunga mawar merah, juga jadi simbol utama Valentine. Tapi, kebanyakan mawar yang dijual di hari Valentine berasal dari perkebunan di Amerika Selatan dan Afrika. Dan di balik keindahannya, ada cerita kelam soal eksploitasi buruh dan kerusakan lingkungan. Kebanyakan bunga yang dijual di Amerika Serikat dan Eropa berasal dari Kolombia, Ekuador, dan Kenya. Para pekerja di sana kebanyakan perempuan, seringkali bekerja dengan jam panjang, upah rendah, dan dalam kondisi yang berbahaya. Mereka terpapar pestisida beracun tanpa perlindungan yang cukup, yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan serius, bahkan kemandulan. Laporan dari Oxfam menunjukkan bahwa di beberapa perkebunan bunga, para pekerja sering dilecehkan secara verbal maupun fisik. Mereka juga tidak punya banyak pilihan karena ketergantungan pada pekerjaan ini untuk bertahan hidup. Bunga Valentine gak tumbuh secara alami di negara-negara konsumen, terutama seperti Amerika dan Eropa. Untuk memenuhi permintaan, bunga harus dikirim melalui pesawat dengan sistem pendingin yang meningkatkan jejak karbon secara drastis. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengiriman bunga dari Kenya ke Eropa menghasilkan lebih dari 360.000 ton CO2 setiap tahunnya. Artinya, setiap buket mawar yang lu beli berkontribusi pada pemanasan global. Kemudian yang ketiga adalah berlian dan perhiasan. Bagi yang ingin memberikan hadiah lebih mewah, perhiasan terutama berlian sering menjadi pilihan. Tapi, industri berlian punya sejarah kelam, yaitu perdagangan blood diamond atau berlian darah. Berlian darah adalah berlian yang ditambang di daerah konflik, terutama di Afrika, di bawah kendali kelompok bersenjata yang menggunakan keuntungan dari penjualan berlian untuk membiayai perang dan kekerasan. Meskipun sekarang sudah ada sistem seperti Kimberley Process untuk menyaring berlian yang berasal dari daerah konflik, masih banyak celah dalam sistem ini. Beberapa berlian darah masih lolos ke pasar global dan berakhir di toko-toko perhiasan mewah. Jadi, ketika seseorang memberikan cincin berlian sebagai simbol cinta, bisa jadi ada darah dan penderitaan di balik kilauannya. Yang keempat adalah kapitalisme. Sejak kecil kita dicekoki dengan gagasan bahwa Valentine adalah bukti cinta. Film, iklan, dan media sosial terus-menerus membentuk persepsi bahwa kalau kita sayang seseorang, kita harus memberi mereka sesuatu di hari Valentine. Padahal, ini semua adalah bagian dari strategi pemasaran raksasa untuk membuat kita merasa bersalah atau kurang kalau tidak merayakannya. Sekarang, coba lu pikirin, siapa yang sebenarnya menentukan bahwa kita harus memberikan hadiah di tanggal 14 Februari? Terus, kenapa harga bunga dan coklat mendadak naik drastis menjelang Valentine? Kemudian, kenapa kita merasa harus ikut merayakan, padahal tanpa Valentine pun kita bisa tetap menunjukkan kasih sayang? Jawabannya adalah kapitalisme. Industri besar yang telah berhasil menciptakan rasa urgensi buatan membuat orang merasa tertuntut
untuk membeli sesuatu agar dianggap peduli. Padahal kasih sayang sejati gak bisa diukur dengan barang atau harga. Setelah mengetahui semua ini, apakah artinya kita harus berhenti merayakan Valentine? Gak juga. Tapi kita bisa merayakannya dengan lebih sadar dan bijak. Dan yang lebih penting, jangan biarkan kapitalisme menentukan bagaimana kita harus menunjukkan kasih sayang. Pada akhirnya, cinta itu gak harus selalu diukur dari seberapa mahal hadiah yang kita berikan. Cinta yang sejati lebih dari sekadar produk yang dipasarkan industri besar. So, tahun ini mungkin kita bisa merayakan Valentine dengan lebih sadar, bukan sebagai korban industri, tapi sebagai manusia yang benar-benar peduli. Jika lo suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Gua Iwan Noriski, sampai jumpa.